Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, apa kabar? Kembali bersama literasi novel My Name is Nakoy. Episode kali ini adalah kita ambil dari halaman 101 sampai 114. Temanya adalah Al-Ustadz Al-Amin Madura. Oh iya, jangan lupa sebelum kita lanjutkan silahkan boleh share, like, dan subscribe YouTube Nakoy agar lebih mendunia ya. Terima kasih. Assalamualaikum Kang. Seorang santri mengetuk kamarku di Al-Barokah. Aku pun membuka pintu dan berkata, "Waalaikumsalam, ada apa ya Dek?" Santri MTS ini lalu berkata, "Afan Lurah, santri dipanggil Kiai Zen di rumah." Jadi Kiai Zen itu adalah pimpinan pondok pesantren. Tidak lama aku pun mengambil peci hitam dan sarung bergegas menuju ke rumah Kiai Zen. Aku ajak Samsu yang satu kamar denganku. Sedikit lari kecil dari Al-Barokah menuju rumah kediaman Kiai. Tahu lari kecil kan, karena aku ditunggu kita lari cepat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengetuk pintu rumah Pak Kiai. Tidak lama ada yang membukanya, ternyata santri yang mengetuk pintu kamarku tadi. "Waalaikumsalam Kang, silakan masuk, Pak Kiai sudah menunggu," katanya. Aku pun masuk dengan Samsu. Kulihat ada Nyai Zen, Kang Muhi, dan Kiai Amin, dan dua orang tamu yang berpenampilan seperti Ustadz ada di sampingnya. Setelah mencium tangan Kiai-Kiai, aku pun duduk di kursi bersama mereka semua. "Maaf Kiai, kiranya ada tugas yang bisa kami lakukan," kataku. Lalu Kiai Zen yang duduk di antara Kiai Amin dan Kang Muhi berkata, "Begini Lurah, ada dua tamu penting hari ini buat pesantren kita. Mereka berdua adalah Ustadz Hariri dan Ustadz Saiful. Mereka berdua dari pondok pesantren yang jauh namanya Al-Amin Madura. Mereka selama masa mengabdi akan mengajar dan melakukan pelatihan bahasa Arab dan bahasa Inggris di pondok ini. Kiai minta tolong ke Lurah untuk bisa menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan para asatid ini." Jadi intinya saya diminta untuk memanage narasumber. Jadi saya udah belajar manage narasumber sejak waktu di pondok pesantren. Ada dua narasumber dari yang sangat bagus dari Al-Amin Madura, dia datang ya, pesantren modern. Saya mengatakan, "Siap Kiai, segera dan kami akan berikan yang terbaik," kataku. Tiba-tiba ada suara, "What you name?" Ustadz Hariri mengawali perkenalan dengan bahasa Inggris. Wah, dalam hatiku bisa bahaya nih kalau perkenalan dengan bahasa Inggris. Lalu aku menjawab, "My name is Nanang Kosim." Lalu Ustadz berkata kembali, "What you come from?" Jadi dia memang Ustadz bahasa Inggris, memang dari pesantren bahasa. Sementara pondok saya bukan pondok bahasa kan, pesantren salaf. Aku kali ini sedikit grogi di depan Kiai ditanya bahasa Inggris yang jarang bahkan tidak pernah dipraktekkan di pesantren waktu itu. Lalu aku menjawab, "I am from kampung." Harusnya kan village ya, kampung. Kampung. Lalu Ustadz Hariri berkata kepada Nyai, "Maaf Pak Kiai, pada dasarnya bahasa adalah kebiasaan. Al-lughah adatun. Kalau terbiasa maka semua orang akan bisa. Kalau santri terbiasa dengan semua ini, maka akan bisa. Jadi insya Allah, kalau Pak Kiai setuju dan Lurah setuju, maka program ini segera diadakan serentak." Jadi ingat ya. Setelah pertemuan hari itu, malam harinya, aku dan semua pengurus santri rapat bersama sekaligus mengundang Ustadz dari pesantren Al-Amin Madura. Mereka setelah semua mendengar apa yang disampaikan oleh kedua ustadz tersebut, kami sepakat mulai besok selama 1 bulan akan diperkenalkan sebagai bulan bahasa. Adapun kami keluarkan ada aturan bahwa santri wajib menggunakan 3 bahasa dalam berkomunikasi setiap hari. Adapun aturan itu adalah sebagai berikut. Pada semua santriwan dan santriwati, mulai bulan ini kita akan menjadikan sebagai bulan bahasa. Ada 3 bahasa yang wajib digunakan sehari-hari. Pertama, bahasa Jawa Inggil, bahasa sopan dan halus yang santri gunakan kepada Kiai. Kedua, bahasa Arab dan bahasa Inggris digunakan komunikasi kepada sehari-hari. Dengan tujuan mulia tersebut, maka santri wajib mengikuti aturan tersebut. Muncul Februari 1996.
Jadi tahun 96 saya membuat aturan bahwa ada 3 bahasa yang digunakan sehari-hari untuk kiai, menggunakan bahasa sopan, bahasa Jawa Inggil, kayak kula, enggih gitu ya. Sementara kalau untuk sesama santri kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Aku sendiri pun akhirnya belajar sebisa mungkin bahasa Inggris dan bahasa Arab. Setiap hari Jumat pagi kami berkumpul di depan masjid pondok, lalu kami saling berhadapan dengan satu dengan yang lainnya. Lalu selama 30 menit kami bicara bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan pasangan ya santri lainnya. Maka terdengar gemuruh dan ramai sekali. Aku selalu sampaikan sebelum acara mulai dalam briefing pagi Jumat bahwa bahasa adalah kebiasaan. Jadikan ini kebiasaan, maka kita akan bisa semuanya. Kedua kataku jangan takut salah ya. Jadi pertama bahasa adalah kebiasaan, yang kedua jangan takut salah. Yang penting ngomong aja, dan ketiga carilah lawan yang bicaranya lebih bagus daripada kita. Jadi kalau misalnya saya dengan Anda berdua hadap-hadapan, kalau bisa cari lawan yang ngomongnya bagus, karena akan memancing kita kan. Tapi kalau lawannya dia pendiam, diam juga kan. Jadi panjang itu santriwati berjejer sana sampai ujung sana, jauh sekali mereka berdua hadap-hadapan, ngomong aja sekitar 15 menit. Padahal nggak jelas ya ngomong. Ada lucu, semangat, malu, percaya diri bercampur menjadi satu ketika setiap Jumat dia jalankan. Tidak hanya santri laki-laki, semua santri perempuan melakukan yang sama seperti kami. Walau awalnya sulit, lama-kelamaan program ini terus berjalan dan biasa. Bahkan setiap malam khitobah, yaitu malam Jumat, setiap pembawa materi harus menggunakan bahasa Arab. Dan aku pun termotivasi menguasainya dengan cepat. Setiap sambutan resmi atas nama lurah, santri aku pun menggunakan bahasa Arab. Sesekali diselipkan bahasa Inggris walau terdengarnya masih kacau. Jadi ngomong khutbah itu pakainya bahasa Arab ya. Suatu pagi Jumat ketika anak-anak santri sedang berlatih bahasa berpasang-pasangan, aku berdialog dengan Ustadz Saiful. Assalamualaikum Ustadz, syukuran telah datang menurut kami. Belum sebulan para santri sangat antusias dalam hal ini, kataku. Lalu Ustadz Saiful tubuhnya lebih kecil dibandingkan Ustadz tadi berkata, alhamdulillah wa syukurillah. Aneh justru bersyukur bertemu dengan lurah antum, para pengurus santri lainnya. Walau aneh hanya 1 tahun, ya minimal aneh keluar nanti ada kenang-kenangan yang baik di antara santri, katanya. Aku dan Ustadz Saiful saling berdiri dan berhadapan mendampingi para santri yang sedang berlatih dalam bahasa pagi itu. Jadi kita keliling, pengurus santri muterin, ada nggak yang ngobrol bercanda gitu, karena mereka harus selalu drilling gitu kan. Benar Tad, hidup kalau bermanfaat maka kita nikmatnya hidup, dan ya itulah yang membuat kami mau melakukan kegiatan ini dengan tidak dibayar, semata-mata untuk amal soleh dan manfaat untuk sesama, kata Ustadz Saiful. Yang aneh lihat butuh lebih latihan serius agar bahasa Inggris tadi. Kalau perhatikan bahasa Arab hampir semuanya terbiasa, tapi kalau bahasa Inggris harus mendobrak rasa malu dan mereka sendiri itu yang tersulit, kataku kepada Ustadz. Iya sih, tapi pada intinya semua bahasa sama aja, lurah. Harus dijadikan kebiasaan dulu menurut Ana. Pelan namun pasti 2 bahasa ini akan dikuasai oleh para santri selama 1 tahun. Aku pun mengangguk menandakan setuju, lalu aku berkata, yang aneh justru sedang pikirkan adalah bagaimana ketika antum sudah tidak di sini lagi, bagaimana cara menjaga ini semua. Mohon kalau dibolehkan, bisakah jangan 1 tahun di pondok ini, bisa lebih lama lagi bersama kami, paling tidak ditambah setahun lagi, Tad, kataku sambil bercanda. Ustadz Saiful sedikit kaget dengan permohonanku, lalu ia berkata, antum serius? Coba nanti Anda sampaikan ke Ustadz Hariri dan kami memberitahu kepada pimpinan kami di Madura. Ustadz dari Pondok Pesantren Alamin Madura banyak mempengaruhi ku bahwa selama ada kemauan tidak ada yang tidak mungkin. Mengutip istilah manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Sebelum berpisah, Ustadz Saiful berkata, antum punya bakat hebat, terus kembangkan, jangan dikubur, munculkan, kelak antum akan tahu betapa hebatnya bakat antum. Bahkan lurah ini hanya awal saja masuk ke masa depan antum. Aku terdiam hanya mengatakan amin Tad, kataku. Aku pun menuju santri yang sedang berlatih bahasa, sementara Ustadz Saiful berkeliling melihat suasana santri lainnya. Kata-kata terakhir sangat menusuk diriku, bukan untuk menunjukkanku, namun sebaliknya
untuk mengangkat diriku menjadi hebat dan maju di masa depan. Oke, teman-teman yang great ya, itulah literasi hari ini berjudul Ustadz dari Al-Amin Madura yang mengajarkan bahasa kepada kami semua di pondok pesantren. Ya, jadi al-lughah adatun, bahasa adalah kebiasaan. Yuk kita berlatih terus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Thank you. Subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.